بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الكرم حرام العظم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Para jemaah semuanya yang dimuliakan, khusus kepada masyarakat, agama, Bapak DKM, seluruh jajarannya, Bapak RW, RT, dan seluruh tokoh masyarakat, Bapak Ibu, khusus saudara sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan bersyukur Allah atas nikmatnya sehingga lebih istiqomah beribadah. Amin Allahumma amin. Sallallahu telah kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap dan mudah-mudahan kelak kita bersyafaat Allah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jemaah semuanya, sedikit yang kami sampaikan. Hadis Qudsi datang dari Allah lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 perkara yang beliau sampaikan. Yang pertama, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Yang artinya hiduplah sesukamu, maka engkau nantinya akan mati. Kira-kira ada yang bertahan hidup selamanya Pak? Pengen panjang umur atau pengen panjang umur Pak? Halo Bu, Pak, pengen panjang umur berapa kira-kira? Sudah request belum? 100 aku. Sekarang masih 55 Pak, masih panjang berarti. Pernah request gak? Ya Allah, minta boleh panjang ya Allah, bila umuri wasahih jasadi sampai 100 tahun. Siap kira-kira? Jarang Pak ya, jarang yang sampai 100 tahun, jarang. Minggu Mbah itu wafatnya kemarin 105 tahun, 105 tahun Mbah kami itu di antara mbah-mbah, abangnya Mbah, adiknya Mbah sudah duluan semua, tinggal Mbah kami yang wafat di 105 tahun dan nggak punya keluhan apa diabetes, kencing manis, kolesterol, nggak ada semua. Memang sudah tua. Jadi umur 90 masih nyangkul di sawah, masih kuat di sawah, masih cari rumput, 90 tahun masih tua. Ini sekarang sudah jarang. Kita mencari umur yang 100 tahun sudah jarang sekarang. Ya Pak ya, sudah jarang. Lah umur panjang ini maksudnya bukan yang panjang umurnya 150 tahun terus 100 tahun, enggak. Meskipun 50 tahun tetapi umurnya bermanfaat selama yang dia gunakan benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud sesungguhnya umur yang panjang. Buat apa umur yang panjang ratusan tahun kalau untuk bermaksud kepada Allah? Kalau hanya sia-sia nganggur gitu. Maka umat Rasulullah memang pilihan. Meskipun umurnya pendek-pendek, sama Nabi Adam ribuan tahun umurnya, tapi pahalanya sedikit. Kita ini sedikit umurnya, tapi dilipat gandakan. Ramadan seperti ini dilipat gandakan pahalanya. Menang kita ini meskipun sedikit, pendek umurnya, pendek orangnya, tapi dilipat gandakan pahalanya. Jadi kata beliau pesan kepada Rasulullah, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Berbuatlah sesukamu. Mau bikin rumah seperti apa, mau mewah seperti apa, mau jadi apa, silahkan sesuka hatimu, sakarepmu. Mau nggak mau jadi apa, mau ibadah apa enggak ya. Kalau bahasa kayak lainnya itu kan mau karepmu ora karepmu, nah gitu. Sholat karepmu ora karepmu, nah gitu kan. Kayak gitu. Ada kan coba di YouTube kan, yang berada itu kan ada.
Minta sahur gitu. Oh semua orang keluar gitu. Ini sekarang sesuka hatimu silakan. Tapi fa'inna namanya itu ingat kita pasti akan mati. Nah kalau ingat mati, ingat setelah mati ada kehidupan yang sangat luar biasa, yang itulah hidup sesungguhnya. Sekarang kita hidup ini hidup-hidupan aja loh Pak. Ya kayak apa, icak-icak gitu loh. Panggung sandiwara, hidup sementara ini yang sangat singkat. Ya, kita gunakan untuk bekal nantinya. Sekarang ini tempatnya beramal, tapi nggak ada balasan. Sebaliknya di akhirat tempatnya balasan tanpa beramal. Sudah pensiun, tinggal nombok gaji, tinggal nunggu apa yang selama kita tanam akan panen. Nggak mau nanam kok nunggu panen siapa? Nggak mungkin panen. Sekarang nanam sebanyak mungkin, nanti pas sudah meninggal hidup yang sesungguhnya nantinya bisa kita panen. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam akhirat. Sekarang ngatur padi, ngatur singkong, ngatur apa segala macam silakan. Ya sholatnya, yang puasanya, sedekahnya, berbuat baik, melakukan baik, semua yang kita tanam sebaik mungkin. Nanti insya Allah setelah mati kita akan hidup yang sesungguhnya. Maka manusia harus yang mati hanya jasadnya, ruhnya tidak akan pernah mati. Ruhnya tidak akan pernah mati. Buktinya setiap mau puasa, mau lebaran, datang ke makam orang tuanya, ini ngirim doa, berarti butuh makan secara berhiriahnya. Kalau kita kan nasi, beliau nggak butuh nasi, butuh doa. Itulah makannya beliau, doa dari orang yang masih hidup. Kalau dalam masa hidupnya ini bahagia, banyak amalnya, maka tidak usah repot-repot. Setiap hari pasti ada kiriman infak dari masjid, pernah jariah ke masjid, ke TPQ, ya untuk sosial. Setiap saat digunakan ngaji untuk sholat, untuk ibadah. Setiap hari dapat kiriman dari masjidnya, dari TPQ-nya. Alhamdulillah, mudah-mudahan punya jariah. Ya, amin Allahumma. Yang kedua, setelah Allah memberikan keluasan hidup sesukamu tapi ingat akan mati, yang kedua, wahbib masyita fa'inna kamufarriquhu. Cintailah, sayangilah sesuatu apapun itu, silahkan. Tapi fa'inna kamufarriquhu, maka kau akan berpisah nantinya. Yang katanya cinta sehidup semati sama suami istrinya bergedes. Buktinya Pak, kalau sudah meninggal datang ke kuburan, contoh misal ini misal, dan dengan misalkan masih usia masih 40, kalau sekarang sudah lebih kan, ini masih muda masih gantinya kan, misalkan gitu kan, 40 sekarang gantinya lah yang gagah, kaya raya, kan. Misalkan ini contoh, kalau istrinya meninggal misalkan, masih gagah, ganteng, kaya, kira-kira nikah lagi apa enggak Pak? Hah? Ibu, ini suami ibu misalkan ya, suami ganteng kayak gitu Bu, gagah, kaya raya, ibunya meninggal misalkan, kira-kira nikah lagi bapak-bapak? Mana, udah mendidik itu Pak, mana sih itu? Langsung ini, lagi Pak, udah nggak mungkin katanya, waduh. Jangan kan tinggal Pak sekarang sebelum 2 ada semua itu bahaya ini. Pengen apa nggak diizinkan, repot. Indonesia baru nambah ya. Nah ini berarti cintanya Pak? Ya nggak juga. Ya gini Bu, kalau bapaknya punya anak 5 misalnya, kalau nggak ada yang rawat siapa ya Pak ya? Ya terus siapa nanti yang kalau 5 anak loh, kecil semua, semana tuh Pak? Ditinggal kerja di kalangan siapa yang ngurusi? Itu alasannya kan gitu. Masuk akal ya? Masuk Pak? Masuk akal. Nah ini berpisah Pak. Secantik, seganteng dia, suami istri yang paling ganteng, ditinggal juga, ya kan? Sebaliknya, sekarang gantian, bapaknya meninggal, sudah jadi bos nih, usaha sudah
dari mall, bapaknya usaha sudah mati-matian jadi bos, rumahnya sudah tingkat 5, mobilnya sudah banyak di bos yang sudah pokoknya mewah lah, kaya raya. Istrinya masih muda, umur 25. Cantiknya kok, nggak mungkin orang kayak jelek, nggak mungkin istrinya jelek. Pasti cantik kan Pak? Cantik, sibuk, belum, ngobrol, berdialog, semuanya. Lagi itu kira-kira istrinya yang kayak gitu, nikah lagi Pak nggak Pak? Ah, pasti katanya. Dan terus siapa yang teruskan perusahaannya Pak? Alasannya ya, nanti gimana perusahaannya Pak gitu? Ini berpisah. Ya bu, apa saja Pak, yang penting bahagia gitu. Ya kan bapaknya sih nggak masalah, punya istri 2 3 nggak masalah. Ya kan jumpa ya apa betul-betul. Kalau istri itu repot ini, satu aja nggak boleh dua lagi kan gitu. Ya kan? Jadi berpisah. Silakan. Kalau cinta kepada Allah Rasulullah selamanya justru yang akan menyelamatkan kita di akhirat nantinya. Cinta kepada anak, cinta kepada istri, kepada suami sebatas dunia. Tapi kalau nanti sama-sama amalnya solehnya sama, taatnya sama-sama taat. Makanya perintahnya keluarga kepada bapak-bapak ini yang terusnya. Perintah keluarga atau kepala keluarga sebagai presiden di rumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah keluargamu dari api neraka. Tugasnya bapak yang memang harus menjaga, melindungi anak istrinya dari siksa api neraka. Nggak gampang jadi bapak itu bu. Ibu berbuat salah, berbuat dosa, bapak yang nanggung. Nah, pening kepala. Pada salah ibunya kayak nanggung, bebas urusan Pak, salah kolak gitu kan. Nggak usah nanggung kan gitu. Tapi sebenarnya ibunya salah, durhaka, bapak yang nanggung. Ibunya nggak salah, jarang ibadah, rajin rumpi, punya dosa, bapaknya kena. Ini malah suami cari, ini istri dia. Oh, ini yang kena, suaminya kena. Di mana kamu didik? Istrinya kayak mana? Dididik enggak? Disuruh ngaji apa enggak? Ngaji, sholat apa enggak? Siapa yang salah? Bapaknya. Tugas ibu ini gampang, enggak banyak, tapi tugas seorang laki-laki ini yang berat luar biasa. Diajar nanti tanggung jawab bapak-bapak. Makanya tugas ibu ini cuma 2, taat kepada Allah, taat kepada suami. Kalau bapaknya ini ya tugas nyuci, tugas cari rezeki, tugas masak, ini bapaknya yang punya tugas sebenarnya bukan ibu. Ibu ini cuma 2 aja ya, suruh taat kepada Allah, taat kepada suami. Tapi kalau suruh bu nyuci, ya nyuci. Masak, ya masak. Ya begitu. Istrinya ada di ibadah, suaminya nggak sholat. Gimana apanya maksudnya? Di akhirat nanti pahalanya. Nah, ini nantinya makanya fakir dan mufaridu bisa jadi di akhirat nggak bersama. Kenapa? Karena amalnya tidak sama, nggak sinkron. Apa benar? Angel. Istrinya sama-sama sholat, istrinya nggak sholat, bapaknya sholat. Nah ini bahaya. Bapaknya mati-mati suruh sholat, ibunya nggak sholat. Di akhirat tanya, ini istriku dia. Neraka, oh kamu nih, bapaknya nih, kayak mana tanggung jawab? Harus ke surga, nanti tunggu dulu. Ini istriku dia, ini anakku dia. Nah, bahaya ini, bapaknya jadi hijab dulu ini. Meleset-meleset nggak diarahkan, karena orang laki-laki nggak ada di surga, ada istrinya. Nah ini. Makanya Pak, supaya di dunia bersama, di akhirat bersama, ya sinkron. Ibunya sholat, bapaknya juga sholat.
bapaknya rajin ibadah, ibu juga rajin ibadah. Kira-kira dengan semua ditanya, pilih ingin bersama-sama dunia akhirat apa nanti akhirat urusan belakangan lah. Bersama-sama kan harus sinkron saling mengingatkan. Bapaknya yang lupa, ibunya mengingatkan, ibunya lupa, ayahnya mengingatkan, kan gitu. Jamaah apa? Jamaah sholat. Kalau pas hujan deras gak di masjid, jamaah di rumah. Nah kayak gini kalau itu rutin bu, setiap nantinya misalkan gitu, setiap Ramadan masih ada jamaah subuh misalnya, maghrib masih bagus, gak apa-apa. Nampak syiarnya masih nggak sepi. Bapaknya ke masjid, bapaknya ikut, anaknya pun diajak, ayo nak ke masjid bareng-bareng, diajak semua keluarga, ayo ke masjid, dilatih biar sholat bersama-sama, nggak apa-apa, diajarkan. Bahkan kalau di Jawa itu ada yang tiap Jumatan, apa mendidik anaknya, biar anaknya juga ke masjid. Terkadang kalau bapaknya cuma ke masjid, tapi nggak berangkat, cuma nak ke masjid, bapaknya nggak berangkat, susah kadang-kadang. Nyuruh ke masjid tapi nggak berangkat, repot, gitu. Gimana? Jadi dibiasakan. Kalau pengen bersama-sama, ya dididik bersama-sama. Sinkronisasi antara suami dan istri. Mudah-mudahan dengan sebagian bisa bersama-sama. Yang penting, tapi yang paling penting ibu ini yang penting taat kepada suami, taat kepada Allah, jaminan surga. Amin Allahumma amin. Paling benar. Ya bu ya, jadi gimana? Beruntung ya bagi ibu ya, sangat beruntung. Mudah-mudahan ya semuanya jadi istri yang sholihah. Amin Allahumma amin. Bidadari. Yang terakhir, wa'mal ma'syita fa'inna kabatasiru. Beramallah sesuka hatimu, ya sakarmu, tapi semua akan ada balasan. Fa'inna kabatasiru. Beramal baik maka akan mendapatkan yang baik. Kalau nanamnya padi ya panen padi, nanamnya duri ya panen duri. Nggak mungkin nanam padi panen duri, dan sebaliknya nanamnya padi panen rumput, nggak mungkin, pasti panen padi. Apa yang tanam baik ya pak ya, sekarang tanam dengan baik, ke masjid, ibadah bersama-sama, semua yang kita tanam sebaik yang kita tanam, insya Allah nanti akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun terkadang ada amalan yang sepele, tapi jangan disepelekan bu. Kita nggak tahu, terkadang nanti di akhirat justru yang membuat selamat amalan-amalan yang sepele. Kalau kita ikhlas betul, nggak berundel. Ada amalannya sepele, tapi kita ikhlas. Pas kebetulan kita pas amal itu kalau kita ikhlas betul, lillahi ta'ala betul. Inilah amal kuliah di dunia. Pernah kamu beramal nyingkirin sesuatu di jalannya, bahkan jatuh, ternyata dengan kamu singkirkan orang dari jatuh, ini pahlamu. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan tiga poin ini bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita tegak semuanya. Ya, terakhir kami pesan ibu ini terus buat ibu-ibu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, Al-Imam Mu'atin Ma'atas, ketika ada istri yang meninggal dunia istrinya, tetapi apa? Suaminya ridho, wazajaha anha radin. Ketika istri meninggal tetapi suaminya ridho, illa dakhal jannah, maka istri masuk surga. Maka sewaktu-waktu jenengan carilah ridho suami. Setiap saat, ya setiap waktu carilah ridho suami. Kalau ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapaknya capek dari piring dipijiti, ngantuk gak ngantuk, habis beres-beres piring, bulan puasa sahur, bapaknya pengen dipijitin, mau kerja, pijitin aja dulu. Terus bapak pijitin, ya pak ya, nanti minta apa? Mau surga apa enggak? Gitu. Surga apa enggak? Gitu. Surga apa? Pijitin kan gitu. Ini senjata ini kan. Mau kerja di mana, mau berita ini, pijitin mah, pijitin. Surga enggak mah? Enggak, kan gitu ya. Nah ini sudah ada apa ini.
Tapi itu Pak, memang satu spesial untuk ibu-ibu. Hanya untuk ibu-ibu yang tak suami tak sama Allah dijamin surganya Allah nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini yang bisa kami sampaikan meskipun satu budian ya bisa masuk dalam hati kita dan bisa jadi kita semuanya yang kita mudah-mudahan jadi kalau Rasulullah yang sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kudu ikan sholat leh. Nah, ikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.